Nah, sedulur, cuma sharing aja ini mah. Jadi buat teman-teman semua yang hidupnya di desa atau di kampung seperti saya, rekomendasi buat teman-teman semua, kalau ada yang lagi bingung mau usaha apa di kampung, bingung mau mulai usaha apa gitu di kampung yang modalnya nggak terlalu besar, coba dah ternak domba. Karena yang udah saya rasain ternak domba itu, alhamdulillah lur. Jadi kita tuh pertama ya nggak nganggur lah. Terus kedua, ada harapannya apa, karena domba itu kan berkembang biak. Nanti mah setelah domba udah berkembang biak, kita punya pikiran jalan usaha lain, ya bisalah kita jual domba untuk kita golangkan atau kita putar menjadi usaha yang lain, karena suatu modal juga kan kita punya domba. Terus buat kita, usaha domba itu yang udah saya alami kayaknya nggak terlalu berisiko dah lur. Selama rumput itu masih ada, kita masih bisa kasih dia pakan atau dia juga masih bisa berkembang biak. Beda sama usaha-usaha lain yang begitu kita memulai terus sambil berjalannya usaha apa namanya, modalnya itu terus berjalan dan terus kita bermodal terus setiap hari. Tapi kalau domba cukup kita bermodal sekali, terus dia terus masih bisa berjalan sampai berkembang biak gitu lur. Yang pertama tentunya enak dia di biaya perawatan ya, dipakan. Selama kita masih rajin hidup di kampung banyak rumput, kita masih bisa merawat dia lah, masih bisa ngasih dia makan dan dia bisa berkembang biak. Cukup dikasih makan aja gitu, sama kita rawat. Apa sih perawatannya, cukup cuman kita ya jaga aja gitu, makannya dan minumnya. Kadang kita kan mau memulai usaha itu bingung usaha apa gitu ya, usaha apa ya, coba diternak domba dulu. Setelah beternak domba atau lagi angon atau lagi arit, insya Allah baru kita terbuka cara berpikir kita. Dan insya Allah yang udah saya rasain di dalam domba itu banyak berkahnya gitu loh ya. Selain kita beternak domba, tapi ada rezeki-rezeki lain yang tidak kita sangka-sangka, tidak kita duga-duga, itu ternyata bisa hadir juga dengan sababiah ya kita udah lagi bergerak gitu. Karena kan selama kita masih bergerak, mustahil kita nggak dikasih rezeki gitu loh. Kebetulan saya selain beternak, saya juga basic sebenarnya sebelumnya di pertanian lur. Nah ini saya sambil bertani sedikit-sedikit di depan rumah juga, karena saya di pinggir jalan lokasinya ya. Saya jual-jual kelapa gitu, hasil dari kebun sendiri, dan kadang kalau kekurangan saya ambil dari kebun orang lain gitu. Dalam artian kita belanja lah gitu, beli. Juga ada tambaknya lur. Kalau lagi musim tambak ya kadang saya isi juga. Namun tetap saya fokus di domba lur untuk sekarang ini. Karena apa? Karena sejauh ini yang saya sangat rasakan gitu, duit domba lur yang berasa lah gitu. Jadi kita sekali penjualan berasa. Beda sama yang lain lah gitu, yang udah saya alami nih di dunia pertanian. Capeknya setiap hari udah gitu, resikonya lumayan gede lur. Selain itu modalnya juga gede. Selama dia belum panen kita terus masih bermodal begitu. Tapi memang ini pasangannya, selain beternak ya kita pasangannya itu sambil pertanian. Misalkan sambil pertanian dari kebun kita ngambil rumput gitu. Intinya selama kita tidak meninggalkan peternakan gitu. Karena kalau bisa kita usahakan apapun yang masih lingkup menyangkut di dalam peternakan, yaitu kita bisa kerjain. Kalau kita udah campur dengan kerja keluar gitu, aduh bahaya, dombanya nggak kerawat gitu. Yaitu apa yang udah saya alami. Makanya saya berusaha cari penghasilanku yang masih, biar saya tuh masih bisa merawat domba. Saran kalau memang mau piara domba, jangan banyak-banyak lah, ya minimal 3 maksimalnya 5 lah dulu. Karena untuk memulai itu tentunya kita masih butuh belajar. Kalau sekaligus banyak, nantinya kita ribet, waktu kita habis buat domba aja. Kecuali kita udah paham ilmunya, udah tahu bagaimana susuk beluk tentang perawatan domba, ya kalau mau diseriusin silahkan lah, mau main ratusan juga, karena memang kita udah tahu sistemnya. Untuk sementara ini jangan sampai bahasanya di kampung kita nganggur, ya udah ternak domba aja. Buat beli dombanya nggak ada, gampang sekarang mah. Selama kita masih punya teman, masih punya saudara, ya cobalah sistemnya gaduh atau mengaro itu bagaimana lah. Yang penting kita ada niat mau usaha gitu. Insya Allah dalam jangka 1 tahun pun modal kita udah bisa balik selama kita serius ngejaganya. Ya
Itu pun yang udah saya alami. Kebanyakan dari kita itu lemah di aksi tapi banyak berpikir, jadi semuanya itu selesai di pikiran aja, jadi dipentogin sama pikiran semua. Ini takut inilah, ini nggak ada inilah, ini nggak ada itulah. Sebenarnya itu nggak ada niat. Ya cobalah kita yuk pelan-pelan bagaimana caranya, karena kalau kita udah ada niat pasti ada jalan gitu loh. Dulu saya juga pernah berpikir di saat memulai itu pengen sempurna, kandang yang bagus, domba yang bagus-bagus. Ya pada intinya ya memang kita sesuai kemampuan kita ya nggak bisa gitu, segitu belum bisa lah, dalam arti belum mampu kita. Ya udah saya memulai dengan apa adanya lah. Dan di video sebelumnya juga udah saya ceritain bagaimana cara saya memulai, bagaimana saya mulai beternak, udah saya ceritain. Kalau kesannya juga banyak, tapi ya alhamdulillah saya udah sejauh ini masih bisa bertahan. Berarti kan ada yang baik gitu di domba. Kalau misalkan memang nggak baik ya pasti saya 1 tahun 2 tahun itu udah nyerah lur. Ya karena memang saya rasain itu di domba itu ada duitnya gitu, ada penghasilannya, ya makanya saya lanjut sampai sejauh ini. Karena hidup di daerah gitu, di desa, di kampung, ya kalau bukan beternak ya bertani. Paling mentok-mentok ya kita jualan apa gitu, bagi yang tempatnya juga strategis. Dibanding kita jauh-jauh merantau gitu ya, cobalah kita gali potensi wilayah kita dengan beternak domba. Karena sayang banget banyak rumput tapi nggak dimanfaatin gitu. Dan sekarang kalau saya perhatiin gitu banyak banget dari orang-orang yang berduit lah, yang punya modal, orang-orang kota itu malah melirik ke daerah gitu. Peternak domba, peternak, ya pokoknya di dalam dunia peternakan banyak lah orang-orang yang punya modal gitu bermain di dalam dunia beternak. Berarti kan ada sesuatu gitu. Saya cuma bercerita aja lah, sharing, semoga kita bisa berhasil di dalam apapun usahanya. Namun bagi yang belum ada usaha, coba memulai di dunia peternakan aja lur, karena saya rasa itu modalnya nggak terlalu besar. Oke, semangat kita itu atau mental kita itu bakal ada ketika kita punya duit, ya enggak? Kalau kita nggak punya duit pasti lemah, biarpun segagah apapun kita. Ya udah, selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.